Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E dengan anggota saya sendiri Vira Melinda dan anggota saya yang lainnya Ninyoman Sumerti, Reni Anggraini, Romi Henry, dan Yuni Indah Lestari. Di sini kami akan mereview sebuah artikel yang berjudul Hubungan Antara Keragaman Produk, Penggunaan Teknologi Manufaktur Maju, dan Adopsi Biaya Berbasis Aktivitas yang disusun atau ditulis oleh Martin Scott. Yang dimana di sini Previewan artikel ini diperuntukkan untuk mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Pokok pembahasan di dalam mereview artikel ini adalah yang pertama, topik dari jurnal penelitian, yang kedua, tujuan penelitian, yang ketiga, pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data, yang keempat, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data, yang kelima, temuan utamanya dari penelitian yang dilakukan oleh narasumber tersebut, dan yang terakhir batasan dari dalam jurnal penelitian. Dari jurnal penelitian ini adalah jurnal ini membahas hubungan antara keragaman produk, penggunaan teknologi manufaktur maju atau AMT, dan adopsi biaya berbasis aktivitas atau ABC. Pembahasan akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya, Yuni Indah Lestari. Kepadanya saya persilahkan. Lestari, NIM A1C117090 akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa kembali hubungan antara keragaman produk dan adopsi ABC menggunakan kumpulan data tanggapan survei dari 191 perusahaan manufaktur menengah Belanda. Meningkatkan pengukuran keragaman produk dan membedakan antara adopsi ABC didefinisikan sebagai baik menggunakan atau mengimplementasikan ABC, dan penggunaan didefinisikan sebagai menggunakan ABC. Ini memeriksa apakah hubungan itu lengkung berbentuk U terbalik atau dimoderasi oleh penggunaan teknologi manufaktur maju AMT. Mengapa penelitian ini sangat penting? Karena penelitian ini akan menguji kembali hubungan antara keragaman produk dan adopsi ABC, meningkatkan pengukuran keragaman produk dan membedakan antara adopsi dan penggunaan ABC. Ini memeriksa apakah hubungannya melengkung, berbentuk U terbalik, dan atau dimoderasi oleh penggunaan AMT. Makalah ini berkontribusi pada literatur dengan menunjukkan bahwa konsisten dengan teori yang mendasarinya. Keragaman produk rata-rata secara positif terkait dengan adopsi ABC dan penggunaan ABC, tetapi juga bahwa hubungan ini memang berbentuk U terbalik, dan bahwa hubungan dengan ABC penggunaan dimoderasi secara negatif oleh penggunaan AMT. Di sini saya Ninyoman Sumerti dengan NIM A1C117063 akan melanjutkan menjelaskan mengenai pendekatan atau metode yang digunakan untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah survei multiguna skala besar, yang dimana dilakukan pada tahun 2002 mengenai penggunaan sistem biaya di perusahaan manufaktur di negara Belanda yang berukuran sedang. Selanjutnya, pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis data. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi logistik yang termasuk seperti polinomial kekuasaan dan interaksi, yang dimana digunakan dan dikombinasikan dengan analisis grafik untuk lebih mengeksplorasi bentuk seperti nonlinear dan non-adiktif dari hubungan antara keragaman produk dan pilihan adopsi activity-based costing perusahaan. Model yang digunakan terpisah diperkirakan untuk adopsi activity-based costing dan untuk penggunaan activity-based costing. Namun, semua kasus digunakan dengan grup yang sama. Saya Reni Anggraini, NIM A1C117070. Selanjutnya yaitu temuan utama dalam penelitian. Yang pertama, hasilnya menunjukkan bahwa keragaman produk rata-rata berhubungan positif dengan adopsi ABC dan penggunaan ABC. Tetapi hubungan ini juga berbentuk U terbalik, yaitu bahwa mereka positif sampai titik tertentu dan mulai menurun.
Dari perspektif praktis, temuan terakhir ini berarti bahwa perusahaan lebih cenderung mengadopsi dan menggunakan ABC pada tingkat keragaman produk sedang daripada tingkat keragaman produk yang tinggi. Yang kedua, hasilnya juga menunjukkan bagaimanapun bahwa hubungan dengan penggunaan ABC dimoderasi secara negatif oleh penggunaan AMT. Yang dari perspektif praktis berarti bahwa pengaruh keragaman produk pada kemungkinan perusahaan menggunakan ABC lebih kuat ketika tingkat penggunaan AMT relatif rendah dibandingkan saat tingkat ini relatif tinggi. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa hasil penelitian survei sebelumnya yang tidak meyakinkan tentang hubungan antara keragaman produk dan adopsi ABC, setidaknya sebagian tampaknya disebabkan oleh masalah metodologis. Selanjutnya, batasan dalam penelitian. Temuan studi ini memiliki sejumlah keterbatasan potensial yang dapat mempengaruhi temuan. Yang pertama, penelitian cross-seksional dapat menetapkan asosiasi, tetapi tidak dapat menentukan hubungan sebab akibat. Arah efek tidak dapat ditetapkan dengan pasti. Juga mungkin ada variabel yang dihilangkan yang dapat membuat hasil menjadi bias. Yang kedua, kesalahan pengukuran. Variabel dependen dalam penelitian ini, adopsi ABC adalah contoh tipikal dari variabel yang ditentukan praktik. Dan variabel semacam itu lebih mungkin mengalami kesalahan pengukuran daripada variabel yang ditentukan teori. Penelitian yang mengembangkan instrumen pengukuran yang lebih baik untuk variabel ini dapat secara signifikan berkontribusi pada literatur. Yang ketiga, terdapat masalah generalisasi. Tingkat respon dalam penelitian ini agak rendah dan akibatnya ukuran sampel agak kecil, meskipun perbandingan dengan basis data pengambilan sampel menunjukkan bahwa sampel mewakili dalam hal industri. Hal itu mungkin bias sehubungan dengan variabel lain. Terlepas dari keterbatasan potensial ini, penelitian menyajikan langkah lebih jauh dalam pemahaman kita tentang faktor penentuan adopsi ABC dalam praktiknya. Oke, selanjutnya saya atas nama Romi Henry, NIM A1C117076 akan menyampaikan kesimpulan dari jurnal atau penelitian tersebut, di mana penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara keragaman produk dan penggunaan ABC, tapi penggunaan adopsi ABC dimoderasi secara negatif oleh penggunaan AMT. Mendukung temuan kualitatif Abnerdi et al., di mana temuan mereka juga menunjukkan bagaimanapun bahwa efek gabungan dari keragaman produk dan penggunaan AMT pada pilihan desain sistem biaya dapat dimediasi oleh struktur biaya, yaitu proporsi biaya BAT dan atau produk terkait dari perusahaan yang tidak diuji oleh penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat menguji efek mediasi ini, serta efek gabungan atau interaksi dari faktor kontekstual lainnya pada pilihan adopsi ABC perusahaan. Secara keseluruhan, asosiasi keragaman produk dan penggunaan AMT dengan pengaruhnya terhadap penggunaan ABC tampaknya lebih kuat dibandingkan dengan pada adopsi ABC. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut perbedaan temuan untuk adopsi ABC dan penggunaan ABC, dan juga dapat mengeksplorasi sejauh mana efek yang ditemukan. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok E. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.